Al-Qaryah. Dia surat yang kebanyakan ulama menyebutnya Makkiyah. Menariknya ada saja yang menyebutnya Madaniyah. Jadi tidak kata sepakat. Tapi jelas ya, kalau kita suruh memilih, dapat terlepas dari uh, tingkat pembelajaran kita, kita sadar bahwa ini Makkiyah ini. Nampak jelas Makkiyahnya. Tapi demikian kita hargai bahwa ada juga yang berpendapat Madaniyah. Ada juga yang berpendapat ini Madaniyah. Dan surat Al-Qaryah satu dari rangkaian surat-surat yang bicara tentang kiamat secara topik utamanya. Dan ini lagi-lagi ciri khas surat Makkiyah. Kita lihat surat Al-Qaryah tidak memiliki sebab nuzul secara rinci, sama seperti kebanyakan surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qaryah. Apa itu Al-Qaryah? Dan tahukah kamu apa itu Al-Qaryah? Disebut Al-Qaryah, Mal-Qaryah, wa ma'adraka Mal-Qaryah. Ini pola seperti ini, pola memancing perhatian. Allah Subhanahu wa taala memancing perhatian mendengar, memancing perhatian orang yang membaca surat. Jadi Allah tanya berulang-ulang, Al-Qaryah. Apa itu Al-Qaryah? Tahu nggak kamu apa itu Al-Qaryah? Ini kayak gini, cara memancing perhatian. Cara memancing perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala lakukan itu untuk memunculkan kesan bahwa dia sesuatu yang istimewa, sesuatu yang ngeri, sesuatu yang besar. Itu maksudnya. Dan gak cuma sekali Allah Subhanahu wa taala mengulang, bahkan bertanya ulang. Jadi menyebutkan sesuatu dengan bertanya ulang. Tahukah kamu ini? Itu biasa. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qaryah itu hari kiamat. Disebut Al-Qaryah karena dia taqra'u al-quluba. Dia mengguncang hati. Disebut Al-Qaryah karena dia mengguncang. Qara'a, menggoncang dengan kuat. Dan hari kiamat itu sendiri punya beberapa gelaran selain Al-Qaryah. Seperti Al-Haqqah, juga Al-Waqi'ah. Dan nama-nama hari kiamat ini mewakili karakternya masing-masing. Disebut Al-Qaryah karena menggoncang hati. Disebut Al-Haqqah, disebut Al-Waqi'ah karena masing-masing ada alasan penamaannya. Mewakili aspek dari karakter surat untuk karakter hari kiamat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala, hari Al-Qaryah, hari kiamat adalah ketika manusia berpencar-pencar, terpencar-pencar laksana anai-anai yang berterbangan. Laksana laron, anai-anai ini terjemah lama. Laron-laron yang berterbangan. Itu farash. Itu laron, anai-anai. Manusia banyak, tapi lari, kabur, seperti laron. Bayang nggak? Coba ingat-ingat di rumah waktu zaman masih banyak laron, di masa ketika banyak laron. Nah ini kita lihat bagaimana dia kalau kita ganggu, mencar, ngumpul lagi, mencar. Manusia kita terpencar. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan gunung, salah satu objek paling berat di planet bumi. Nah, tiba-tiba jadi ringan, seringan bulu, berterbangan, Allah terbangkan. Maka kata Allah, barang siapa yang berat timbangannya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara rangkaian tiupan pertama, jangan lupa ya bahwa kiamat 2 tiupan. Berarti fenomena manusia seperti anai-anai berterbangan, seperti laron, seperti gunung, seperti bulu berhamburan. Ini kiamat. Ya, tiupan pertama. Adapun siapa yang berat timbangan ini setelah tiupan kedua. Berat timbangannya maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan ridho, memuaskan. Tapi barang siapa yang ringan timbangannya, maka ibunya dia adalah hawiyah. Allah ungkapkan dengan bahasa fa'ummuhu hawiyah. Maka ibunya itu hawiyah. Maksudnya tempat kembalinya adalah hawiyah. Sesuatu disebut
disebut ibu. Suatu disebut ibu. Tes. Suatu disebut ibu. Ini karena dia tempat kembali. Induk. Al-Fatihah disebut ibunya Quran, Ummul Quran. Karena semua makna Quran kembali pada Al-Fatihah. Sama. Anak juga dia senakal-nakalnya, dia akan kembali ke ibunya. Mungkin kembali ke pelukan ibunya. Allah ungkapkan bahwa orang yang lebih berat timbangan keburukan, kembalinya ke Hawiyah. Hawiyah salah satu nama neraka, sekaligus mewakili karakter neraka. Dari kata Hawa Yahwi, jatuh. Neraka Hawiyah ini dia neraka yang orang dilempar ke sana dijatuhkan. Saking dalamnya dijatuhkan begitu saja. Atau Allah tanya lagi, tahu nggak kamu Hawiyah itu apa? Nah, ini sama seperti awal surat. Allah ingin mengemphasize, memberikan penekanan, dan juga agar kita lebih perhatian. Dengan ini, Allah tanya, tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah? Apa dia? Hiyah di sini, hiyah aslinya. Hiyah, cuma dengan ha usakat. Hiyah jadi ditambah ha, hiyah. Sama kita juga dalam bahasa Indonesia suka mengakhiri satu kalimat, satu kata dengan huruf ha. Kenapa? Itu kenapa? Kadang muncul ha di sini, ha usakat. Dan ini gambaran penekanan dan seolah-olah orang-orang di neraka Hawiyah ini terengah-engah seperti itu adanya. Narun hamiyah, di mana Hawiyah adalah neraka yang menyala-nyala mendidih, sangat panas. Hamiyah artinya yang sangat panas mendidih. Ini surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Adiyat karena keterkaitannya. Dimana kalau di surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang bu'thira ma fil qubur, manusia dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur, isi hatinya diungkapkan. Maka seolah di sini ya Allah Subhanahu wa taala gambarkan gimana kalau sudah diungkapkan isi hati. Nampak ada kebaikan, ada keburukan. Kata Allah ditimbang. Kalau lebih berat kebaikan, masuk surga. Kalau lebih berat keburukan, masuk neraka. Surat ini memiliki sejumlah pelajaran, tapi pelajaran ini akan semakin nampak indahnya, nampak keterkaitannya kalau kita lanjut mengkaji juga surat At-Takatsur, surat setelah. Jadi izinkan saya di pertemuan kali ini membahas langsung dua surat karena keterkaitan antara dua surat ini. Atau Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takatsur, di mana surat At-Takatsur sepakat seluruh ahli tafsir dia ini makkiyah. Kata Allah, sikap takatsur, sikap berlomba-lomba, berbangga-bangga, lomba banyak-banyakan, itu telah membuat kalian lalai. At-takatsur dari kata katsir, banyak. Sikap saling mencari mana yang terbanyak, mana yang menang banyak-banyakan, ini membuat kalian lalai. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ungkapkan at-takatsur, banyak-banyakan. Ini begini saja tanpa perincian banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan harta tidak terbatas pada itu. Banyak-banyakan anak tidak terbatas pada itu. Walaupun masuk. Kalau zaman sekarang misalnya banyak-banyakan followers, masuk. Banyak-banyakan penggemar, banyak-banyakan pangkat, banyak-banyakan gelar akademik, banyak-banyakan apapun banyak-banyakan ketika konteksnya adalah duniawi, dilandasi niat duniawi, bahkan termasuk banyak-banyakan hafalan Quran, banyak-banyakan hafalan hadis, banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan proyek kebaikan. Kalau tidak dilandasi dengan niat akhirat, maka dia masuk ke dalam at-takatsur itu sendiri. Bermegah-megahan, banyak-banyakan. Karena apapun yang tidak dilandasi niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dia adalah aktivitas duniawi, meskipun nampaknya aktivitas agama. Kata Allah, terus kalian lalai sampai masuk ke dalam kuburan. Allah gunakan istilah masuk di sini, zurtum, ya, mengunjungi, sampai kalian mengunjungi kuburan. Seolah kuburan ini bukan peristirahatan terakhir, dan memang dia bukan tempat beristirahat.
Bagi orang apalagi yang ingkar. Bagi orang beriman saja, itu bukan tempat istirahat seutuhnya. Di sini Allah gunakan zurtum, mengunjungi. Artinya sebagian tabiin ketika mendengar zurtum, mengunjungi, kata mereka, kalau gitu kita tidak akan lama. Kalau gitu kita tidak akan lama di kubur. Memang demikian adanya. Sampai-sampai nanti pun kalian akan dibangkitkan. Di surat Al-Adiyat Allah sebutkan, bu firama fil kubur, kalian akan dibangunkan. Di surat Yasin Allah singgung, mereka mengatakan, siapa sih yang bangun kita? Mamba Nabi Markodina. Masya Allah, ini semakin membuat kita khawatir, jangan-jangan kita nanti di alam kubur tidak bisa beristirahat karena disiksa, karena mendapatkan azab kubur. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu jadikan benar-benar alam kubur kita ini tempat kenikmatan. Raudhatun min riyadil jannah. Taman dari sekian taman-taman surga. Kata Allah, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Ini Allah ulangi lagi penegasan, bantahan yang telak. Karena orang musyrikin Quraisy di objek utama pembicaraan surat-surat ini, mereka mengingkari, mereka tabiatnya menolak. Maka Allah berikan penegasan-penegasan yang banyak. Hal ini tidak dijumpai di surat Madaniyah. Mereka tidak butuh ditegaskan karena mereka langsung beriman. Tapi kalau orang Quraisy butuh ditegaskan. Ditanya, tahukah kamu? Tanya, diulang katanya, kala sofa ta'am, cuma kala. Seperti ini ciri khas surat Makkiyah. Allah kali-kali tidak nih kala, bahkan tidak muncul kala kecuali di surat Makkiyah. Atau kala tidak muncul di surat Makkiyah. Karena kala ini not at all. Sekali-kali tidak, itu kasar sebenarnya atau terlalu tegas untuk orang yang percaya. Dia lebih cocok untuk orang yang mengingkari. Kata Allah, la tarawunna jahim. Kalian kali-kali tidak. Kalau ta'lamun ilmu yakin, kalau kalian tahu dengan ilmu yang pasti, niscaya kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Kemudian tsumma tarawunnaha ainal yakin, kalian akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepala kalian sendiri, ainal yakin. Jadi, kalau kalian tahu ilmu yakin, pengetahuan yang yakin sampai level yakin 100% ilmu. Kemudian bahkan Allah tambahkan lagi ainul yakin, tidak hanya mengetahui tapi melihat secara nyata. Jadi ilmu kadang meskipun dia sampai titik puncaknya, sangat tahu tapi belum melihat, berbeda dengan yang sudah melihat secara langsung. Kalau gunakan di sini ilmu yakin, dan ketika sudah melihat jahim, Allah gunakan ainul yakin. Kalian tahu jahim itu ilmu yakin, saya yakin kalian itu ilmu yakin, ilmu saja. Tapi ketika kalian sudah melihat, itu masuk ke ainul yakin. Kemudian kata Allah, sematus alunayumidin an-naim, kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat, pada hari penghitungan, tentang kenikmatan yang kalian bangga-banggakan tadi, anin-naim, atas apa yang kalian takasurkan, kalian lomba-lomba banyak-banyakan tadi, dengan kemegahan, banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya followers, banyaknya penggemar, banyaknya hafalan, banyaknya ilmu, banyaknya jabatan, gelar, apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tarjamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qariyah dan surat At-Takatsur benar-benar dia menggugah kesadaran kita bahwa semua yang kita miliki pada akhirnya kalau tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan berujung pada pemberatan hisab kita. Kita akan ditanya justru. Makanya lebih baiknya tidak memiliki sama sekali daripada memiliki tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Itu prinsipnya. Prinsip hal-hal duniawi lebih baik tidak dimiliki sama sekali daripada dimiliki justru malah tidak digunakan untuk kebaikan. Walaupun tentu pada akhirnya kita butuh memiliki sebagian atau banyak hal dari dunia sebagai modal untuk mencari akhirat. Tapi kalau banyak di luar kebutuhan atau justru tidak bisa kita gunakan untuk kebaikan, atau malah lebih buruk lagi digunakan justru untuk dosa, itu sebenarnya pemberat hisab saja. Oke, kita masuk. Keterkaitan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Qariyah nyata, di mana dalam surat Al-Qariyah Allah Subhanahu wa taala di sana
sebutkan siapa yang berat amalnya, siapa yang ringan amalnya. Nah, kemudian di surat At-Takatsur Allah sebutkan bahwa kalian ini ya jangan sibuk memperbanyak sesuatu yang justru tidak memberatkan timbangan, malahan membuat semakin berat amalan keburukan sehingga ringanlah khafat mawazinu, entenglah timbangan kalian dalam kebaikan. Ini pesan sangat terkait. Kemudian juga Allah sebutkan di surat Al-Qariyah tentang neraka membara-bara, menyala-nyala. Maka Allah sebutkan di surat Takatsur bagaimana bahwa dia ini, neraka ini kalian akan lihat kelak dengan ainul yakin, tidak hanya dengan ilmu yakin. Ini kaitan antara dua surat ini, surat yang sangat erat kaitannya, dan juga berkoneksi juga dengan surat Al-Adiyat masih juga, dan surat Az-Zalzalah. Ini 4 surat seperti rangkaian yang begitu pas urutan. Allah sudah gambarkan bumi bergoncang di Az-Zalzalah. Kemudian Allah sebutkan bahwa sayangnya kalian malah cinta dunia di surat Al-Adiyat. Padahal nanti kalian akan dibangkitkan dari kubur, akan diungkap isi hati kalian. Hingga kemudian kalian terus lalai hingga tiba kiamat itu sendiri yang menggoncang hati. Sayangnya kalian tidak menyiapkan bekal yang cukup, malah kalian sibuk berbangga-bangga, banyak-banyakan hal yang tidak berguna buat kalian. Selama di dunia kalian seperti itu. Nanti di surat pertama berikutnya, insya Allah kita mengkaji surat Al-Asr. Ini justru 3 ayat, tapi kita akan panjang singgung. Kalau ini banyak ayat, karena begitu mirip topiknya 4 surat berturut-turut, maka saya gabungkan saja 2 surat ini. Ini akan kita sadar hubungannya dengan surat Al-Asr yang mengungkapkan kerugian manusia. Oke, kita masuk ke 5 pelajaran dari 2 surat ini. Pelajaran pertama dari surat Al-Qur'an dan surat At-Takatsur adalah tentang tidak remehnya iman kepada hari akhir. Bukan sebuah yang remeh. Iman kepada hari akhir bukan sebuah hal yang remeh. Seriusnya iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala ulang berkali-kali tentang konsep hari akhir. Itu bukan sekadar kita ingin tahu dongeng, oh iya. Atau sebagai wawasan, oh ya good to know ada hari kiamat. Udahlah kita percaya. Ya, info baru bagus nih ada. Bukan seperti itu. Terhadap hari akhir, dia keiman. Hal satu ya, kenapa sering diulang? Karena dia diingkari oleh musyrikin Quraisy. Bahkan dia diingkari secara implisit oleh banyak orang sebenarnya, sampai sekarang. Ya dia mungkin bilang saya percaya kiamat, tapi aktivitasnya seperti orang yang tidak percaya kiamat. Dia tindak tanduknya seperti orang yang tidak mengimani ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini. Maka surat-surat Makkiyah ini sepertiganya dari konsep atau dari kandungan surat Makkiyah ini tentang penegasan adanya kehidupan setelah kematian. Dan kalau surat Makkiyah dominan dari surat-surat Al-Quran 85 atau 86, kalau kita ambil agama berarti 80. 5 dari surat Al-Quran adalah Makkiyah. Yang berarti sebenarnya Al-Quran sendiri sangat sering membicarakan tentang hari kiamat. Kan begitu. Karena memang dia diingkari oleh banyak non-muslim, dan bahkan muslim pun kadang seperti perbuatannya seolah-olah mencerminkan diri tidak beriman ada hidup setelah kematian. Seolah-olah saja. Yang dia tidak bedakan yang halal dan yang haram. Seolah-olah nanti nggak ada lagi pertanggungjawaban di akhirat. Seolah-olah mati sudah selesai. Enggak gitu kenyataan. Kenyataan tidak seperti itu. Malahan keimanan terhadap hari akhir ini sebenarnya adalah bahan bakar amal. Bahan bakar utama amal soleh. Saya tidak akan mau ceramah begini kalau bukan karena iman terhadap hari akhir. Kenapa untungnya saya ceramah seperti ini? Tidak berfaedah buat dunia saya. Begitu juga hadirin. Buat apa hadir di sini kalau nggak ada hari akhir? Saya malah bilang ngapain datang, ngapain nyimak, ngapain dengerin. Kalau emang nggak ada kehidupan setelah kematian, ngapain? Nggak nambah duit. Ini ngurangin kuota. Walaupun mungkin ada paket gratis.
Telkomsel. Tapi ini gak ada untungnya. Dan karena keimanan terhadap hari akhir, ngapain kita capek-capek puasa Ramadan? Ngapain kita qiyamul lail? Ngapain? Jadi sebenarnya kita beramal dan manusia beramal itu ya karena dilandasi keimanan terhadap ada kehidupan setelah ini. Kalau nggak mau ngapain? Ngapain? Makanya itulah kata para ulama, andai tidak ada amal, tidak ada hidup setelah kematian, maka orang akan tidak berbuat baik dan akan memilih berbuat jahat saja. Seminimalnya mereka akan sibuk dengan dunia saja. Karena tidak ada kehidupan setelah. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, maka orang yang berbuat baik dan tidak diketahui siapapun perbuatan baiknya, dia tidak dapat popularitas, tidak juga dapat pujian, tidak dapat keuntungan duniawi, tidak akan mendapatkan balasan apa-apa, dan berarti tidak terwujud dengan demikian keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebaliknya ada orang jahat yang tidak dihukum di dunia. Di dunia ini dia aman-aman saja, tidak dihukum, selamat dari jerat pengadilan misalnya. Ini kalau dia meninggal dunia, kemudian tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak terwujud keadilan Allah. Ini orang jahat belum dihukum, tidak terwujud keadilan Allah. Tapi Allah Maha Adil. Maka setiap kebaikan pasti dibalas, pasti dilihat, kalian lihat balasannya. Dan setiap keburukan pasti dibalas, pasti akan ditimbang. Ini puncak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya lagi-lagi jangan kita anggap sebelah mata ayat-ayat bicara tentang kiamatnya biasa. Jangan, justru itu modal itu. Kalau nggak ada itu kita ngapain beramal gitu. Karena itu kita beramal. Karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu kita ninggalin. Saya bilang ya, kalau bukan karena ada kehidupan setelah kematian, buat apa takut bikin dosa? Apalagi ketika dosanya tidak terkait dengan kezaliman terhadap orang lain. Anda tidak punya barrier apapun dari dosa kecuali takut Anda terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak diminta pertanggungjawabannya setelah kehidupan. Yang pertama ini akan diminta pertanggungjawaban di kehidupan kita. Ini konsep berpikir dasar sebenarnya. Apa? Nggak mungkin Allah mengulang satu topik, kecuali dia penting, kecuali dia betul-betul substansial dalam hidup. Bukan karena apa sih ini, dikit-dikit kiamat, dikit-dikit akhirat, mabok agama nih, nggak gitu. Apalagi di zaman sekarang, zaman penuh dengan gemerlap dunia, membuat kita lalai dari akhirat. Ini kita betul-betul perlu untuk kemudian membaca ayat-ayat Makkiyah yang berkisah tentang kehidupan setelah kematian ini dengan pembacaan yang lebih serius. Oke, pelajaran yang kedua dari rangkaian 5 pelajaran utama 2 surat ini adalah hinanya dunia. Di surat At-Takatsur Allah bilang kalian ini berbangga-bangga, bermegah-megah dengan dunia. Padahal Allah bilang di Al-Qari'ah, dunia ini nggak ada apa-apanya, tidak bernilai. Manusia, penerbangan, laksana laron, gunung-gunung yang dahsyat, hancur, penerbangan seperti bulu penerbangan, berhamburan. Tidak ada nilainya. Karenanya kemudian kita terhadap dunia jangan begitu amat. Jangan sampai muncul seperti di surah Al-Adiyat, jangan. Cinta manusiawi masih dimaklumi. Ketika dia tidak menyamai dan tidak melebihi cinta. Tapi kalau sama atau lebih daripada cinta terhadap Allah, terhadap agama, berarti ini berlebihan. Hanya Allah di sini kalian seperti itu, toh dunia tak ada harganya, tak ada nilai, lemah. Pelajaran yang ketiga dari rangkaian ayat ini adalah konsep keimanan terhadap timbangan amal soleh dan keyakinan punya daun timbangan. Adapun lebih dari itu gambarannya, maka kita tidak tahu rinciannya. Kita tidak tahu apakah timbangan elektrik atau ketimbangan. Bagaimanapun kita tidak tahu, tapi timbangan ini punya dua daun sisi amal baik, dan dari sini kita tentu paham bahwa
ketika dia non-muslim, maka dia tidak ditimbang. Di sini penjelasan para ulama juga berdasarkan surat Al-Kahfi di akhirnya, bahwa kalau dia non-muslim tidak punya kebaikan, maka dia tidak ditimbang, tidak dilakukan. Karena pasti semua amalnya lebih berat, amal buruk, amal baiknya tidak bernilai, kecuali untuk meringankan siksaannya saja, sehingga tidak ditimbang. Adapun orang beriman maka ditimbang jika dominan amal baiknya lebih berat, amal baiknya, maka dia masuk, tidak dilihat kondisinya, apakah Allah mengampuni atau tidak. Jika dia lebih berat amal baiknya, apa dosa yang sedikit ini terampuni atau tidak. Jika terampuni, maka dia masuk surga langsung. Terampuni, maka Allah tidak berkenan, maka Allah dengan keadilan memasukkan dia ke neraka. Dan jangan sampai kita masuk kategori yang masuk neraka dulu. Ini cita-cita kita semua, Menurut pelajaran yang keempat, dari ada celaan terhadap orang yang memperhatikan kuantitas belaka. Apalagi ketika kuantitas duniawi yang tidak berdampak positif pada akhirat. Sini takatsur Allah celah. Allah sebutkan manusia yang banyak sejarah seperti laron, gunung yang seperti bulu. Itu banyak yang tidak berbobot, kuantitas yang tidak berkualitas. Ya, sini celahan terhadap memperhatikan kuantitas secara berlebihan. Dan pelajaran yang terakhir adalah bahwa neraka jahim dan surga naim, surga ini sebenarnya adalah hasil dari kita mengolah kenikmatan. Jadi, kehidupan akhirat itu kita dikasih modal oleh Allah di dunia dengan kenikmatan. Itu modal. Kemudian kita berusaha, ada yang menggunakan modal ini untuk kebaikan, terus modalnya manfaat, menggunakan modalnya untuk kesia-siaan. Ada lagi yang lebih buruk untuk hal-hal dosa, digunakan modal nikmat ini dengan hal dosa. Karena semua akan dilihat hasilnya, hasil usahanya akan nampak, akan ditimbang, akan ditanya, kamu modalnya kamu gunakan untuk apa? Kalau kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat itu. Saya tutup dengan kisah yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim terkait dengan ayat terakhir, di mana Nabi SAW suatu ketika keluar ya rumah, kemudian kondisi kelaparan, siang panas, kelaparan. Nabi kemudian bertemu Abu Bakar, kenapa kamu keluar? Saya lapar Nabi, saya mau cari makan. Kemudian pergilah mereka. Umar, kenapa kamu Umar keluar kayak gitu? Cari makan juga. Kemudian mereka dijumpai oleh sahabat Nabi dan dia menjamu 3 manusia paling mulia ini, ya setidaknya untuk umat Islam. Ya, Abu Bakar dan Umar dijamu makan. Kemudian kata Nabi setelah kenyang, setelah selesai makan, kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini, nikmat makanan kalian untuk apa? Kalau sekelas Nabi Abu Bakar, Umar saja akan ditanya tentang daging yang mereka makan ketika mereka lapar, Allah karuniai nikmat tersebut. Apalagi kita yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah sejak kita lahir, sejak kita belum lahir bahkan sampai sekarang. Kita mau jawab apa kalau ditanya sama Allah? Nikmat-nikmat. Termasuk nikmat internet yang kita sedang gunakan ini. Nikmat harta, jabatan, nikmat ilmu. Wanitanya, dan kita silakan siapkan jawaban terbaik. Karenanya jawaban terbaik adalah menggunakan untuk nikmat tersebut untuk amal soleh. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadikan ilmu kita bertambah dalam kebaikan. Lillahi ta'ala, amal kita menjadi soleh. Semakin bersemangat untuk beramal untuk akhirat dengan tidak melalaikan dunia, dan menjadikan modal kita berupa kenikmatan ini justru digunakan untuk hal-hal yang berdampak positif bagi kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kepada Cloudx Telkomsel, ya, aplikasi yang kita sangat banggakan sebagai aplikasi buatan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.